Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini ya, kita udah kedatangan bintang tamu yang spesial menurut aku ya. Yang pertama ini udah ada di video yang pertama, yang kedua ini belum ya, tapi ya udahlah kita kenalan dulu lah dari Alam dulu mungkin. Silakan lah. Ya, kenalan halo. dulu. Namaku Alam. Hai. Asli Mojokerto, guys. Udah. Udah itu aja. Instagram. Oh, Instagram Famial Alam. Ya, jadi saya yang kemarin jalur di Keplaida sih kemarin ya. Nama saya Edgar. Nama saya Edgar ya. Jadi Edgar itu kependekan dari Edward Siregar, tapi kalau di rumah biasa dipanggil Dadang. Instagramnya udah. Instagramnya Dadang Wai. Dadang Wai. Ntar aku bakal taruh di kolom deskripsi. Anjay. Nah, jadi gini, kali ini kita bakal bahas tetap ya. Ini menurut aku suka banget bahas observasi dari ya lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar ya. Nah, kali ini aku mau bahas tentang stereotip yang terjadi di lingkungan kita gitu, tentang pribadi kita masing-masing gitu. Tapi sebelumnya aku pengen nanya dulu nih di kalian berdua. Misal aku ngomong tentang stereotip ya, yang ada di otak kalian apa sih gitu? Stereotip itu apa? Kalian dengan stereotip langsung yang ada di otak kalian tuh, kalian ngirim sinyal ke otak kalian tuh apa sih stereotip gitu? Yang ada di otak kalian apa gitu? Ya, siapa dulu? Alam, anak baru dulu loh. Ya. Apa ini? Dikasih dulu. Apa ini adresi? Ya, kalau menurutku ketika kita ngomongin stereotip itu yang muncul di otakku adalah generalisir. Jadi, ya, jadi kita melabeli atau menilai suatu hal itu ketika berada di kelompok itu, oh berarti semuanya bakal seperti itu gitu. Jadi kita tanpa melihat secara spesifik tiap hal atau setiap individu yang ada itu seperti apa gitu. Misal kalau misalkan mereka A, ya udah A aja, nggak ada aksen atau A dua aksen dan seterusnya seperti itu. Kalau menurut begitu. Kalau menurut Edgar? Nah, jadi saya Edgar ya. Saya memiliki pendapat kalau ketika mendengar kata stereotip, saya melihat itu adalah saya ya, ganteng gitu. Saya ganteng stereotipnya gitu kan. Enggak. Cukup. Aku nggak ngerti jokesmu dan sini. Sorry, aku nggak bisa menyelamatkan di kali sini ya. Sorry banget Mbak. Aku udah mau ketawa tapi nggak bisa deh. Mau menyelamatkan aku dari sini. Nah, jadi ketika mendengar kata stereotip ya, saya melihat bahwa apa ya? Stereotip itu sebagai kepercayaan di masyarakat yang ya belum tentu dipercaya oleh masyarakat yang lain juga gitu. Oh iya, paham. Dan belum tentu benar ya, Dan? Belum tentu benar juga. Nah, gini, kalian ada nggak sih contoh ya? Contoh-contoh stereotip yang berkembang di masyarakat, terutama di lingkungan kalian masing-masing nih gitu. Yang sampai sekarang mungkin masih ada gitu. Ada nggak stereotip yang beredar di lingkungan kalian? Anak baru dulu loh. Apa? Kalau menurutku ya, yang itu stereotip juga nggak sih anak baru? Iya. Anak baru. Oke. Nah, kalau menurutku stereotip yang masih beredar di masyarakat sampai sekarang dari zaman dulu itu masalah gender sih kalau menurutku. Gender. Iya. Biasanya kan stereotip yang muncul ketika kita ngomongin perempuan, biasanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak mengeluarkan cukup banyak tenaga atau pekerjaan kasar lah. Misalkan cuma masak atau ngitung duit gitu. Tapi biasanya ketika kita ngomongin laki-laki, itu pekerjaan-pekerjaan yang muncul di otak adalah suatu hal yang kasar gitu, kayak angkat-angkat barang, Jaga warkop ya. jaga warkop, Oh, iya. berburu. Berburu apa ya? Berburu hewan. Oh, kamu melabeli mereka itu hewan, maksudnya gimana? Enggak, ya berburu hewan. Hewan buruan. Hewan buruan gitu. Kalau Dadang Berburu apa dong? Ya cukup ya. Jadi kalau menurut saya ya. Jadi kalau mendengar kata stereotip ya, saya jadi ingat bahwa apa ya? Kepercayaan orang Indonesia ya, Indonesia people
berkata bahwa kecantikan itu diukur dengan keterangan warna, kecerahan warna kulit, dan IQ seseorang itu dilihat dari nilai matematikanya. Itu yang sampai sekarang saya tidak sepakat dengan hal itu. Tapi itu sudah menjamur. Maksudnya gimana nih? Bisa diulang nggak? IQ seseorang dilihat dari kepintaran lah, lebih tepatnya, jangan IQ. Kayaknya kalau orang-orang mungkin nggak tahu IQ ya. Jadi Kayak tahu deh, orang-orang tahu. Kamu doang kayak nggak tahu. iya. Kalau orang-orang tahu. Jadi kepintaran seseorang dilihat dari nilai matematikanya, dan kecantikan dan kegantengan seseorang dilihat dari kecerahan warna kulitnya. Itu berlaku di YouTube kan? Kayaknya hampir semua belahan daerah di Indonesia kayak gitu. Oh. Itu data dari mana, Dan? Data dari yang selama ini saya rasakan, saya sebagai sama ini. Sebagai mana? Orang yang terlalu banyak bicara itu dianggap bahwa dia itu seorang yang banyak bicara. Padahal ya enggak. Saya ini sebenarnya pendiam ya. Saya ini pendiam, sopan dan santun ya. Enggak. Enggak yang terakhir bohong. Enggak, jadi dua itu ya. Jadi tentang kepintaran yang dilihat dari nilai matematika, dan kegantengan dan atau kecantikan yang dilihat dari kecerahan warna kulit. Itu yang saya nggak sepakat sih. Karena saya merasakannya ya, dibully karena saya hitam itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman tak kaplok dasmu kan. Ya. Emang kamu pernah mengalami itu, Dan? Dibully karena hitam, Dan? Kalau dibully karena hitam pernah, tapi habis ngomong dia langsung aku ajak berkelahi ya. Jadi habis itu nggak berani lagi. Maksudnya nggak berani itu bukan karena nggak berani kelahinya, tapi malas aja tiap masa tiap habis buat jokes atau habis ngebully berakhir dengan kelahi kan. Mungkin yang ngebully ini bullying ya, perundung ini mungkin si perundung ini merasakan bahwa kayaknya aku harus menghindari dia. Tapi kan dia ngomongin bener kan ya? Benar. Hitam kan emang kamu? Hitam, benar. Kenapa marah kamu? Ya nggak apa-apa. Kan tadi saya bilang bahwa ketampanan dan kepintaran, bukan kehitaman dan keputihan. Jadi ketampanan itu dilihat dari kecerahan warna kulit, itu saya nggak sepakat. Jadi kalau misalnya kulit gelap auto jelek, atau kulit terang auto ganteng cantik gitu, itu yang saya nggak sepakat. Nah gini, Dan, biar kita nggak stereotip ya. Ya udah, kita mulai dari orang lama dulu. Kira-kira aku mau nanya, Dan, kira-kira stereotip yang kamu sebutin tadi itu kenapa sih bisa sampai ada gitu? Kenapa gitu stereotip kayak gitu tuh bisa muncul gitu di lingkungan kamu terutama? Kalau mungkin kalau kadar ketampanan ya, itu ya apa ya? Kayaknya hampir semua orang di Indonesia tuh melihat bahwa idaman dari kita yang berada di daerah tropis adalah memiliki kulit yang cerah seperti orang-orang Eropa gitu ya. Saya sebagai orang yang Dragon Altar yang paham-paham aja ya. Jadi saya sebagai tamus Dragon Altar itu merasakan bahwa saya sebagai tamus ini, tamus ya. Dikasih kristal apa menang ya? Tamus nggak sih kristal Nortonville, jadi kempot-kempot saya. Jadi saya ini berpendapat bahwa kenapa kok yang warna kulit cerah itu bisa lahir, kalau menurut saya karena memang kita ini sebagai yang hidup di daerah tropis itu mengidamkan bahwa kulit yang cerah, kulit yang bersih putih itu adalah kulit idaman kayak gitu. Kenapa kita sampai mengidamkan kayak gitu? Kurang tahu sih. Kenapa sih? Enggak kayak orang-orang kayak kamu gini ya, yang wah ini yang dicari orang-orang gitu, yang Dragon Altar kayak gini. Tamus Dragon Altar itu Kenapa gitu? Kenapa? Bahkan sampai sini dulu deh, sebelum mereka menjadikan pilihan orang-orang putih ini gitu. Kenapa harus orang putih? Kenapa itu bisa lahir?
kalau menurut saya juga ya, ini pendapat pribadi, si asumsi pribadi. Jadi banyaknya orang yang berpendapat bahwa mereka-mereka yang memiliki kulit cerah, mereka-mereka yang memiliki kulit gelap itu adalah mereka-mereka yang ganteng dan cantik. Jadi kalau misalnya kamu kulit cerah ya auto cantik, kamu kulit gelap ya auto jelek gitu. Maksudnya ini berhubungan dengan fetis dan kawan-kawan ya. Jadi ini menggeneralisir juga ujung-ujungnya. Ya percaya kenapa? Kenapa mereka mengeneralisir? Kenapa kita nggak kayak orang-orang di daerah yang mungkin dia lebih memilih kulit yang lebih gelap gitu daripada kulit yang lebih cerah? Tadi saya bilang kan ini berhubungan dengan fetis dan kawan-kawan. Oh, berarti menurut kamu emang fetisnya orang Indo kayak gitu? Gitu? Kebanyakan, sehingga cukup untuk menggeneralisir bahwa orang cantik adalah demikian dan orang yang jelek adalah demikian. Orang Indo apa orang Jawa? Indonesia sih. Masa? Oh iya. Terus gimana dong berarti kamu menurutnya? Ya karena saya tidak memiliki pemikiran seperti itu ya, saya positive thinking aja ya, karena saya terakhir, menurut saya Tamus itu kayak Primus ya, ganteng. Jadi saya yakin saya ganteng. Ya udah nggak apa-apa kalau yakin sih. Terus untuk IQ tadi kepintaran ya. Iya. Kalau kepintaran ini apa ya? Itu memang kayak udah umum terjadi nggak sih kalau masalah kepintaran itu udah umum terjadi kalau menurut saya di ibu-ibu rumah tangga gitu ya, atau bapak-bapak rumah tangga, atau di keluarga-keluarga yang selama ini kita hidup gitu kan. Itu kita rasa bahwa orang-orang memiliki kepintaran yang tinggi adalah mereka-mereka yang memiliki nilai matematika yang tinggi. Padahal ya enggak juga. Jadi kan kalau misalnya kita lihat kan kecerdasan kan enggak cuma IQ aja, dan kecerdasan enggak cuma tentang otak kiri aja gitu. Padahal kenyataannya kan gitu. Kita udah tahu kayak gitu kan, tapi ya tetap aja. Tapi kalau misalnya sekarang itu udah mulai dikurang-kurang sih, ya nggak sih? Bisa sih, iya nggak sih? Nggak tahu lah, nggak tahu. Aku di lingkunganku stereotipnya enggak yang itu bukan dominan gitu. Jadi aku kurang tahu. Nggak tahu nih Tuban. Ya mulai dikurangi, cuman itu masih sangat kuat sih. Kalau masih sangat kuat. Kalau kamu, Lam? Apa? Tentang stereotip yang kamu sebutin tadi tentang stereotip gender. Iya. Kira-kira menurutmu kenapa sih gitu? Kok sampai ada gitu stereotip gender? Emang tapi dan kasih ya, menurut kamu emang stereotip gender itu benar atau salah sih? Oh iya. Menurutku semua stereotip sih. Semua stereotip itu masalah kebiasaan sih. Kenapa kok bisa sampai muncul? Karena kebiasaan yang beredar terus dan diteruskan turun temurun, akhirnya seolah-olah menjadi sebuah kepastian atau keharusan gitu. Ya jadi sebuah budaya atau adat lah. Nah jadi misalkan di case gender pun mungkin udah dan memang sih kayaknya udah dari zaman dulu kan. Kenapa kok sampai ada perlawanan yang dilakukan sama Ibu Kartini itu juga kan karena adanya stereotip kalau misalkan cowok yang harus jadi bupati dan cewek ya udah jadi istri atau selir-selirnya aja gitu pada waktu zamannya Ibu Kartini gitu kan. Nah menurutku itu satu hal yang salah sih. Semua stereotip ketika kita menjadikan itu sebagai sebuah pedoman, nah menurutku itu salahnya di situ. Tapi ketika stereotip itu dibiarkan hanya menjadi sebuah stereotip ya bakalan fine gitu, nggak masalah. Itu kembali ke individu masing-masing sih. Kita harus nilai stereotip itu sebagai pengetahuan aja, sebagai referensi gitu. Tapi cara penerapannya ya kita nggak boleh berpatokan di situ. Gitu. Misalkan siapa tahu ternyata di suatu kelompok yang perempuan ternyata lebih kuat daripada yang laki-laki gitu. Dan ternyata yang lebih capable buat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kekuatan otot ternyata yang perempuan daripada yang laki-laki. Dan di situ laki-lakinya pada teliti semua ya udah mereka yang ngurusin suatu kerjaan-kerjaan kecil, misal bikin kerajinan atau membuat masakan kayak gitu sih. Jadi itu sebenarnya masalah kebiasaan aja sih. Dan menurutku itu yang nggak tepat ketika kita menjadikannya sebagai pedoman, gitu, bukan sebagai referensi aja. Tapi
Artinya kita harus inilah, maksudnya dilihat dulu lah Lam, ya, kita nggak telan mentah-mentah stereotip Iya. itu gitu. Iya, Poinnya itu. Iya, poinnya di situ. Kembali lagi ke pertanyaanku ya. Kamu belum menjawab pertanyaanku soalnya. Stereotip gender tuh kenapa ada gitu? Kira-kira menurutmu dulu. Iya, jadi seperti yang tak bilang tadi ya, itu sebenarnya masalah kebiasaan sih, karena mungkin udah muncul. Kenapa dari kebiasaan? zaman dulu. Kenapa zaman dulu sampai muncul itu gitu? Nah, ini yang tak tahu ya, yang tak tahu berdasarkan aku baca bukunya Yuval Noah Harari yang Sapien itu, dia akan maparin sejarah peradaban manusia itu seperti apa gitu, beserta budaya-budaya yang muncul. Nah, dulu waktu zaman purba dan manusia masih hidup nomaden atau berpindah-pindah, cara buat survive adalah kan dengan cara berburu kan. Cara berburu untuk bertahan hidup. Makanya dari situ. Nah, ketika waktu itu mungkin karena memang mungkin fisiknya cewek itu lebih lemah ya daripada cowok atau memang itu cuma stigma doang atau Nggak tahu. memang kebenaran. Kalau cewek biasanya Dadang yang lebih tahu gimana Dan? Cewek itu gimana sih Dan? Skip pembahasan ini lah. Jelas sih laki-laki lebih kuat biasanya. Nah, kalau memang ya pada zaman itu laki-laki memang lebih kuat secara fisik, berarti menurutku yang dilakukan pada waktu itu udah tepat gitu. Ketika zaman berburu itu, yang cowok berburu, yang cewek mengolahnya gitu, mengolah hasil buruan itu tadi. Nah, menurutku dari situ budaya tersebut jadi turun temurun ketika manusia udah ke zaman agrikultur atau udah mulai bercocok tanam. Nah, itu masih apa ya, masih diterapkan juga budaya seperti itu. Yang cewek yang mengolah, yang cowok yang melakukan pekerjaan kasar, itu seperti menyangkul dan sebagainya. Nah, itu turun temurun sampai sekarang gitu. Nah, akhirnya dari zaman bercocok tanam itu tadi, akhirnya turun temurun stigma tersebut, stereotip tersebut. Kalau misalkan perempuan itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan banyak kekuatan fisik, sedangkan laki-laki sebaliknya. Menurutku dari situ sih kenapa kok muncul, dan itu dibiasakan oleh masyarakat. Memang dibiasakan seperti itu sih. Kalau ketika ditanya kenapa kok bisa sampai muncul stereotipnya ya. Nah, ini aku pengen share tentang keresahanku tentang stereotip yang ada ya di lingkunganku, tentang yang paling aku resah kali ya, itu tentang stereotip bahwa orang-orang kita itu pasti molor tentang waktu, jam karet gitu. Itu jujur aku sangat-sangat bikin aku resah gitu, karena aku salah satu orang yang nggak suka gitu ketika ada orang yang telat. Apalagi ketika kita misal ada waktu jam gitu tertentu, ada pengumuman jam sekian, pasti semuanya, atau nggak pasti ya, maksudnya mostly saya bisa pastikan mayoritas bakal ngomong ya udah ntar bakal telat 15 menit kok, ntar bakal telat setengah jam gitu. Akhirnya waktu-waktu yang harusnya mulai waktu segitu ya akhirnya otomatis karena stereotip kayak gitu udah bisa dipastikan molor gitu, karena mayoritas orang yang ada di acara tersebut tuh emang beranggapan bahwa acara itu mulai acara jam sekian gitu. Itu kalian pernah merasakan hal yang sama nggak? Kira-kira, terus aku pengen tanggapannya dong tentang stereotip ini gitu. Menurut kalian tuh harusnya gimana sih gitu? Anak baru dulu deh. Anak baru. Ya. Pernah nggak? Pernah ngerasain nggak? Pernah. Sangat ngerasain sih. Apalagi ketika kita aktif di banyak kegiatan kan, biasanya masalah waktu itu sangat terkait kan sama kegiatan kita kan. Nah, kalau menurutku ketika kita ngomongin stereotip, pasti ujung-ujungnya itu masalah pola pikir dan mindset kita, gitu kan. Nah, menurutku tepat waktu itu suatu hal yang baik, tentunya karena memang terlepas di sisi lain kita sudah berjanji memang datang pada waktu tersebut, di sisi lain kan kita bakal bisa memanfaatkan waktu dengan baik kan. Nah, cuman stereotip itu tadi yang memang kebanyakan muncul di masyarakat kita gitu. Pasti akhirnya ngar dan segala macam. Nah itu nggak banyak di situ. Nah, kalau menurutku, kalau ngomongin stereotip ya kita merubahnya dari diri kita masing-masing terlebih dahulu gitu. Kita nyoba buat tepat waktu gitu. Dan menurutku ketika kita misalkan dalam contoh case ini ya, kita tepat waktu, kita punya privilege dan kita punya hak gitu kan buat ngoceh atau buat marah ke teman-teman lainnya yang memang telat gitu. Itu juga salah satu cara juga sih supaya kita saling mengingatkan kalau misalkan
kita udah janji jam segini, ya udah kita harus datang jam segini. Seperti itu. Berarti maksud poin yang aku tangkap menurutmu ya hanya bisa dilakukan dari diri sendiri dulu gitu. Iya, ketika kita memandang stereotip itu adalah sebuah hal yang jelek ya. Nah, ya udah kita harus coba merubahnya. Dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Terkait stereotip apapun, entah pendidikan atau kecantikan yang dikatakan Mas Dadang tadi, atau masalah waktu ini, atau bahkan masalah gender yang udah aku bahas tadi. Itu harus kita rubah dari diri kita sendiri terlebih dahulu gitu, masalah sudut pandang itu. Karena stereotip menurutku bukan sebuah acuan atau pedoman, tapi itu cuma sebuah pengetahuan aja. Kalau kamu Bang, pernah ngerasain nggak tentang stereotip yang barusan aku ceritain? Sering sih. Jadi bahkan kadang kalau misalnya telat bangun pun saya juga telat juga. Pun ketika kelas gitu ya, saya ingat kuliah. Jadi saya pun pernah merasakan sebagai orang yang telat dan sebagai orang yang tepat waktu juga. Jadi kalau misalnya ditanya apakah apa ya, itu lahirnya dari mana dan itu bagaimana ceritanya bisa kayak gitu, itu kan udah diceritakan dalam tadi ya. Jadi tapi kalau misalnya apa ya, cara untuk mengurangi itu sebenarnya kita itu udah mulai mengurangi sih sebenarnya, ya nggak sih? Kita tuh udah mulai kesana, cuman konsistensi untuk mengurangi itu rasanya tuh berat gitu. Itu rasanya ya selama ini tuh misal orang-orang yang sudah mulai datang tepat waktu itu mulai dikecewakan dengan perkataan ya apa ya, paling juga telat, itu termasuk tadi yang paling juga nanti telat dan lain-lain. Nah seakan itu mereka dihukum atas ketepatan waktunya. Datang tepat waktu adalah sebuah kesalahan gitu. Jadi muncul seperti itu di benak-benak orang yang mulai menginisiasi bahwa tepat waktu adalah hal yang baik. Bukan kesalahan sih, mungkin lebih ke anomali ya. Anomali ketika orang datang tepat waktu. Nah, ya kan? Nah, tapi orang-orang yang udah datang tepat waktu kan orang-orang yang mulai misalnya orang-orang yang sudah pemikiran bahwa molor adalah hal yang buruk dan harus dihindari, berarti kan mereka udah mulai mengurangi dong stereotip yang paling Indonesia molor. Nah, mereka udah mulai mengurangi. Nah, pas sudah datang mereka dihukum atas ketepatan waktunya. Kita pending berapa menit nunggu yang datang, berarti kan mereka disuruh diam tidak ngapa-ngapain gitu ya. Disuruh menunggu orang yang telat. Nah, itu malah yang telat diapresiasi dengan ditunggu, diharap-harap gitu ya yang. Nah, maksudnya gini, that's the thing ya, that's my point. Kalau kita ngomongin teori ya seperti yang dijelasin Alam dari kita bisa marah dan sebagainya, kayak ya oke, kita bakal lakuin itu gitu. Tapi ya maksudnya gini, menurut aku kalau emang itu ya oke, seminimalnya kita mulai dari diri sendiri gitu. Tapi aku pengen kita ngobrol in case stereotip tentang waktu yang molor ini ya, atau contoh konkret. Misal aku datang seharusnya jam 11 kurang sekian aku udah datang, tapi orang-orang nggak ada nih, mayoritas lah ya. Artinya yang datang pun mungkin sangat-sangat sedikit, berapa persen, hanya berapa persen dari jumlah peserta gitu, entah acara apapun itu gitu. Dan kita udah ngorbanin banyak hal, waktu dan sebagainya mungkin, atau mungkin ya apapun ya pasti kita korbanin gitu. Dengan melihat mayoritas peserta yang kayak gini ya, kita akhirnya jatuhnya juga ya udah aku ngapain next time ya. Aku boleh nggak sih mikir buat kayak ya udah ngapain aku harus datang tepat waktu gitu. Mayoritas orang-orang juga bakal telat. Jadi kayak faktor lingkungan aku ini juga ngaruh gitu di kondisi aku gitu. Dengan aku yang apalagi aku bukan orang yang settle ya terhadap on time. Mungkin aku lagi yang memulai, tapi langsung ternyata nggak sesuai ekspektasi dan sebagainya gitu. Yang akhirnya itu menyusahkan buat orang-orang yang buat datang on time gitu. Jadi menurut aku nggak hanya segampang ya udah kita mulai gitu. Kita mau sampai kapan konsen kayak gitu? Kita mulai dulu, oke lah sampai 8-9 pertemuan kita kayak gitu. Tapi ya emang yang terjadi kayak gitu terus gitu. Buat ngerubah orang-orang buat datang on time itu ya kita nggak usah expect kesana sih. Menurut aku ya banyak hal orang-orang on time itu karena memang sebelumnya dia, orang-orang yang telat karena sebelumnya dia on time tapi dia kecewa kayak mayoritas yang datang itu nggak on time. Jadi paradoks gitu ya. Benar. Ya itu yang terjadi gitu. Iya sih. Tapi emang menurutku itu aku sepakat sih sama kata Mas An tadi, ketika lingkungan itu bakal pengaruh banget kepada kepribadian kita, atau ya kan balik lagi lingkungan kan sama dengan stereotip kan. Yes. Lingkungan kita stereotipnya seperti itu kan. Nah, ini sih yang harusnya dibiasakan gitu. Ketika memang
kalau ketika memang kita mau berubah untuk menjadi yang lebih baik gitu di bidang apapun dalam stereotip apapun, misal in case tempat aku tadi ya, kita harus coba untuk merubah itu bareng-bareng. Begitu ya. Mungkin di awal bisa diatasi dengan bersepakat di awal ini tepat waktu dan sebagainya, itu buat bentuk budaya yang baik sih. Soalnya gini, aku sih bersepakat ya, kalau misalkan meskipun orang Indonesia di sini terkesan buang sampah sembarangan, nggak pernah tepat waktu, ketika orang-orang tersebut dihadapkan di suatu lingkungan yang strict, yang tepat waktu, yang kalau misalkan buang sampah sembarangan bakal didenda, mereka akan melakukan hal-hal tersebut gitu, dengan cara yang baik juga, gitu. Jadi emang memang harus ada suatu tindakan yang tegas. Itu untuk harus ada lingkungan yang tegas, dan itu harus diciptakan lingkungan tersebut. Oh iya, paham. Kita kalau misalkan mau nunggu budaya ini bakalan berubah biar nggak seperti itu ya bakalan lama kalau nggak ada yang memulai gitu. Sebenarnya kalau pemerintah yang memulai lebih gampang sih, karena itu bakal menjadi contoh lah. Soalnya saya sering kan, bukan sering sih, maaf, maksudnya pernah. Santai aja, sini nggak apa-apa kok. Di sini lepas nggak apa-apa lah. Di sini harus ria ya, harus ria di sini. Ketika ada acara diundang Polda atau diundang gubernur, sering nggak men? Enggak, itu mewakili BEM maksudnya. Maksudnya BEM, dan kebetulan saya ikut. Gitu. Kebanyakan itu molor sih emang, waktunya molor gitu. Ketika memang diundangnya jam 9, datang sebelum jam 9, itu jam 9 lebih itu masih belum mulai. Itu sering sekali acara-acara yang seperti itu. Jadi menurutku ini bukan budaya yang baik sih. Ketika memang jamnya jam berapa, ya udah, berarti kan soalnya gini, berarti kan pemerintah atau yang pihak mengundangan pemerintah kan, pemerintah tersebut udah memasukkan konsep stereotip ke acara tersebut kan. Stereotipnya kan orang Indonesia pasti telat, nggak mungkin enggak. Jadi ketika aku mau bikin acara jam 10, ya udah aku undangnya jam 9. Itu kan. Nah, itu yang paling sering itu. Itu sering banget seperti itu, apalagi acara-acara pemerintahan. Jadi hal-hal tersebut juga bakal mempengaruhi kepribadian kita juga sih ketika mau mengatasi sebuah stereotip tersebut. Biasanya dari jarkoman lah. Iya sih, jarkoman. Kita mau ngapain terus ya udah acara jam 10 kita jarkom jam 9 aja gitu. Anak-anak pas datengin jam 10 kayak buat orang-orang yang enggak ngerti itu atau yang menyangkal soal itu, dia datang jam 9 beneran. Jam 9 beneran ternyata enggak ada yang datang. Ternyata enggak ada yang datang karena emang acaranya jam 10 gitu. Iya. Apa jangan-jangan seperti itu ya? Orang-orang kecewa itu ternyata mereka korban Jarkom hoax ya. Jarkom plus 1 jam tapi 1 jamnya dihilangkan, transparan. Dulu ada contoh aku, itu tentang futsal tentang jurusan gitu. Ternyata yang jarkom tuh kayak gitu, dan dia nggak ngomong ke siapapun gitu. Iya. Dia booking jam 10, terus dia jarkom jam 9 gitu. Nah aku kan ya udah dari jam 9, bahkan jam 9 kurang aku udah ada di tempat. Kok nggak ada orang, si jarkom juga nggak ada gitu kan. Terus nanya petugas di tempat lapangan futsal juga katanya kita nggak ada, sewa jam 9. Ternyata ya itu semua jam 10, ya marah dong pasti. Nah jadi makasih ya Lam sama Dadang udah sharing-sharing tentang stereotip. Poin yang aku dapet sih tentang, sebenarnya itu sebagian udah aku bahas di berpikir kritis ya di video sebelum aku, ntar linknya aku taruh di atas ya. Sekalian promosi gitu. Terus. Nah, tapi poin yang aku paling garis bawahi tentang stereotip itu jangan jadiin pedoman gitu. Tapi kita harus bisa lebih aware gitu terhadap stereotip itu gitu. Artinya sampai munculnya itu tuh pasti beralasan. Tapi kita nggak selalu menjadikan itu sebagai pedoman. Artinya di case-case tertentu itu stereotip itu nggak berlaku gitu. Jadi tentang cara kita menangkap core, cara kita menangkap benar-benar secara menangkap secara poin keseluruhan ya. The ability of someone to comprehend, to fully understand an idea gitu, atau apapun itu gitu. Kalian harus benar-benar latih terus. Nah ini di akhir ya Lam sama Dadang sekalian, kalian tutup closing statement, ngomong apapun tentang stereotip gitu yang pengen kamu sampaikan ke penonton gitu. Dari Dadang dulu deh gitu. Sekaligus ya apapun lah, apapun dan terserah dong mau ngapain. Jadi saya sebagai tamu Dragon Altar ya,
Jadi untuk teman-temannya yang masih beranggapan bahwa kami yang memiliki kulit gelap adalah kami yang jelek, saya tidak sepakat akan hal itu. Jadi tolong dilihat dulu bahwa standar yang kayak gitu-gituan itu kan ada banyak juga. Mungkin sekarang kita sudah tahu yang namanya fetish, sudah tahu yang namanya ketertarikan seksual dan lain-lain. Kan ada banyak gitu kan, dan apa ya, itu juga bisa dimiliki oleh kami yang memiliki kulit gelap gitu. Bisa jadi. Contoh misalnya teman-teman yang suka dengan rambutnya yang keriting misalnya, kan mungkin selama mungkin oke, nggak apa-apa kami hitam, tapi kan kalau misalnya kami keriting kan kamu bisa jadi suka gitu kan, atau mungkin karena punya tai lalat di mata gitu kan, terus numpuk-numpuk gitu. Di sekujur tubuh ya. Kenapa promosi? Ya enggak kan, ingin meluruskan kan bisa jadi gitu kan. Padahal sebenarnya itu sebaliknya nggak sih Dan ya? Apanya? Orang-orang yang menganggap orang-orang hitam itu kayak jelek lah pandangannya itu, dan yang terjadi di kamu itu sebaliknya nggak sih? Kita fokus dulu ya. Jangan didistract dulu. Jadi kayak gitu. Meluruskan bahwa kayak gitu ya teman-teman, mungkin yang belum tahu ya. Sama tentang kecerdasan bahwa untuk biasanya bapak-bapak dan ibu ya yang mengajari anaknya bahwa kamu harus pintar di ini, kamu harus pintar di ini. Seakan mengatakan bahwa hal yang eksak adalah sebagai parameter bahwa anak itu pintar. Padahal yang enggak juga, ada banyak kecerdasan, ada spiritual, ada intelijensi emosional gitu kan. Terus ada apa satunya lagi ya? Finansial. Finansial ya? Masih belum ya. Masih belum. Tapi Kemampuan memburu ya kan. Memburu hewan. skip ya. Jadi untuk para mama muda ya. Bukan. Apa ini? Poinnya apa deh sebenarnya? Nah, enggak, tadi kan ingin memberikan edukasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang seringnya menghakimi bahwa anaknya itu akan dikatakan pintar ketika hal-hal eksak itu dapat dikerjakan. Jadi ketika anaknya pintar menggambar itu tidak lebih dipuji daripada anaknya dapat mengerjakan soal matematika atau mungkin fisika atau mungkin apa gitu kan. Jadi anaknya dapat bernyanyi, anaknya dapat salto gitu, itu tidak dipuji. Jadi lebih dipuji ketika anaknya itu mendapatkan mungkin matematika, fisika atau mungkin hal-hal eksak lainnya. Itu hal-hal yang tertulis lainnya itu dapat bagus. Jadi untuk mama muda ya, calon mama muda juga, calon bapak muda dan bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak jadi berhentilah menghakimi bahwa anak-anak yang memiliki kecerdasan, kepintaran adalah anak-anak yang memiliki yang dapat mengerjakan soal-soal eksak. Semua orang mungkin ya itu memiliki kecerdasannya masing-masing. Jadi mungkin pinter-pinternya aja kita ngasuh gitu kan. Jadi ya lebih disayangilah anaknya. Itu pesan buat ayahnya ya? Enggak, bapak saya udah sangat. Enggak, pesan buat bapak muda ya, sayanglah anaknya ya. Mama muda sih. Mama mudanya soalnya kamu yang sayang ya. Halo. Saya tuh kalau lihat mama muda tuh enggak. Kalau Alam gimana Alam? Terakhir Alam. Ya, masalah stereotip ya. Menurutku stereotip itu nggak bakal pernah bisa hilang di masyarakat kita gitu. Apapun di kelompok A akan mempengaruhi stereotip terhadap kelompok A yang dilakukan oleh perorangan secara individu gitu. Pasti bakal ngaruh. Nah, cuma yang harus disadari bersama-sama adalah kalau misalkan stereotip itu bukan sebuah pedoman seperti yang kata Mas Aan, tapi hanya sebuah referensi aja. Kita harus tetap menelaah lebih dalam terkait suatu hal. Kita nggak bisa pukul rata semuanya seperti itu. Gitu. Jadi stereotip nggak bakal hilang, tapi bisa kita manfaatkan. Iya, dalam ini ya. Dalam untuk dalam memikirkan sesuatu atau menilai sesuatu itu bisa jadi referensi, tapi nggak bisa jadi patokan. Dalam decision making lah ya. Dalam decision making. Udah gitu aja ya. Makasih buat Alam kamu sering kenal dan Dadang atas waktunya.
Semoga teman-teman benar-benar bisa memetik poinnya ya, walaupun kita banyak ketawa tapi insya Allah bermanfaat lah gitu. Kurang lebih itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memetik himkanya. Hikmah kan dua